Halo semuanya, kembali lagi sama gue Hari di Hartomotif. Oke teman-teman, sorry gue lagi ada di studio hari ini. Di luar cuacanya lagi nggak bagus banget, jadi gue nggak bisa ngonten di luar dulu. Hari ini gue mau bagi-bagi tips aja kali ya di video ini. Kebetulan juga gue lagi cari-cari mobil, mungkin budgetnya 50-60 jutaan. Nah, gue mau kasih tips sedikit nih buat teman-teman pemula banget yang sama mungkin kayak gue, nggak terlalu paham banget soal mobil tapi pengen beli mobil. Tadinya duit itu mau buat DP sebenarnya teman-teman, tetapi setelah balik lagi gue pikir-pikir, dengan cicilan yang cukup lumayan, paling nggak gue terbebas dari cicilan kalau gue beli mobil bekas gitu. Jadi apa aja sih yang dibutuhin buat nyari mobil bekas? Ayo ikutin video ini sampai akhir. Sebenarnya ada 5 yang mau gue share di video kali ini. Yang pertama, lo harus tahu budgetnya. Budget ini meliputi mobil apa aja yang bakal bisa lo beli. Kayak misal, gue punya budget 50-60 juta. Gue gak bakal mungkin beli langsung 60 juta jebret beli mobil itu. Tetapi gue pasti bakal bikin budget di angka 40-50 juta. Pilihannya ada apa aja? Bisa jadi ada satu, ada Kijang. Kedua, ada Jazz. Jazz kayaknya nggak mungkin ya seharga segitu. Mobil-mobil tuh ada mungkin Corolla, Greco ya, Great Corolla, atau mungkin bisa pakai Honda Vario. Itu masih worth it lah lu pakai buat daily. Nah, balik lagi nih. Karena ini mau dipakai buat daily, berarti lu harus cari yang badak. Dalam artian badak di sini menurut gue, lu harus tahu dulu nih kriteria yang bakal lu pakai. Lu tiap hari daily itu jalannya jauh apa enggak, irit apa enggak, badak apa enggak tuh mobil, spare partnya murah atau enggak, itu yang harus dipikirin. Salah satunya sebagai pertimbangan. Yang kedua, kalau lu udah punya budget sekian, kira-kira nih pajaknya berapa sih per tahunnya? Dan itu udah harus lo tentuin dari awal. Lo udah harus cari tahu. Yang kedua, inspeksi mobil luar dan dalam. Tapi sebelum masuk ke situ, kita balik dulu mundur. Gue lupa salah satunya. Survei dulu di komunitas-komunitas. Ya kita nggak usah ribet-ribet kali ya. Sekarang mungkin pada punya sosial media yang bisa digunain buat nanya-nanya ke grup, ke teman-teman yang udah punya pengalaman di grup itu. Mungkin salah satunya di Facebook gitu ya. Gue sering banget sih masuk keluar buat cari-cari tahu, cari info mobil ini kurangnya apa sih. Itu boleh lu tanya-tanya di situ, dan ke orang-orang komunitas tuh welcome banget. Gue yakin mereka banyak banget yang aware tentang temen-temennya yang baru mau cari mobil gitu. Kayak gue kemarin sempat join di komunitas, gue lupa namanya komunitas apa, salah satunya mobil Kijang itu. Sampai saat ini sih di budget 50-60 juta yang paling worth it gue rasa itu, dibandingin saudaranya mungkin Taruna, Daihatsu, TAF gitu ya. Kemarin udah sempet searching juga, karena ini yang pertama banget gue buat daily. Yang kedua itu gue minta yang irit dan badak gitu. Jadi spare partnya gampang, irit mah bisa sesuai kaki lah ya, tapi paling nggak boros-boros banget. Spare partnya yang gampang, pajaknya murah, udah itu aja dulu. Nah terus setelah lu ngobrol-ngobrol cari info di komunitas, lu bisa maju lagi nih selangkah buat searching dan coba cari, entah itu di media sosial, entah itu di showroom, entah itu di manapun. Yang pasti lu harus telepon dulu, atau lu DM, atau lu WhatsApp, whatever, komunikasiin dulu. Jangan sampai lu udah jauh-jauh datang tiba-tiba barangnya nggak ada, hilang. Sayang banget kan waktunya. Nah dari situ mungkin gue bisa tahu nih kira-kira kurangnya apa bang, minusnya apa sih bang, gitu kan. Kita boleh tanya itu. Pajaknya berapa lama? Pajak nih udah pasti, gue pasti tekenin pajak, karena pajak ini biaya yang sebenarnya gue juga males ngeluarin gitu. Buat apa ngeluarin? Tapi kan ini pajak tahunan nih, yang kita kalau punya mobil itu di negara kita harus bayar pajak, intinya gitu. Nah dari situ aja udah ketahuan tuh berapa budget yang harus kita estimasiin. Misal kasarnya, bang, bannya udah 70%. Oke, berarti satu ban itu sekitar 500 sampai 1 juta kali 4 biji. Itu udah ketahuan 4 jutaan gitu ya. Itu maksimumnya. Yang kedua, misal, bang, pajaknya udah mepet nih, udah tinggal bulan besok gitu ya. Berarti kan lu udah bayar pajak dan balik nama. Biaya balik nama setahu gua sekitar 1 sampai 2 juta. Terus juga pajak per tahunnya berapa, dan itu bakalan jadi referensi lu bakal ngeluarin berapa duit nih setelah beli mobil ini. Dari telepon tersebut
mungkin bisa nanya lagi, bang, kira-kira kalau penjualnya jujur ya, kalau penjual jujur nih, dia pasti ngomong, bang ini ada masalah di sininya. Dan kalau lu emang bener-bener nggak tahu mesin, nggak tahu body, nggak tahu segala macamnya buat beli mobil, mending lu sewa jasa inspektor. Nggak gede, paling 1 juta, itu udah paling mahal kayaknya, 1 jutaan, paling 500 sampai 600 deh kalau nggak salah. Tapi jasa inspektor itu lu harus cari yang bener-bener profesional, bisa dari rekanan atau sekarang banyak banget sih biro-biro buat bantu checking unit gitu ya. Oke, lanjut. Itu udah ketiga ya berarti ya. Yang keempatnya, saat lu datang ke sana, periksa betul-betul detailnya. Kalau gue biasanya buka kap dulu, kita nggak usah nyalain mesin dulu mungkin ya. Kalau gue buka kap dulu, gue izin, Pak, saya izin Pak, mau lihat dalamnya. Yang pertama, kalau mobil itu bekas laka, jangan sekali-kali dibeli. Karena mau gimana juga, apapun kecelakaannya, yang besar ya, yang berat ya, sampai sasisnya miring, itu nggak bakal bikin mobil lu bakal anteng. Pasti bakal goyang terus. Yang kedua, lu cek bekas banjir atau enggak. Caranya gimana? Mungkin gue nggak terlalu paham banget, tetapi ada beberapa indikator yang mungkin bisa jadi patokan gitu ya. Yang pertama, lu lihat bautnya yang ada di kolong jok. Itu menurut gue patokan banget sih. Buat si baut itu kelihatan nih bekas kalau ada karatnya itu udah pasti itu bekas banjir. Mau sebersih apapun, kalau bautnya bekas banjir itu ketahuan teman-teman. Oke, yang kedua, kalau bekas laka, kita lihat bumper depan, bumper belakang. Lu cek dulu engine buka mesinnya, kap mesinnya. Lu lihat tuh sasisnya itu gimana, sela-selanya, tempelan panelnya, dudukan depannya, dudukan radiator tuh biasanya tuh yang frontal banget. Kalau dudukan radiator udah miring, udah ada lekukan atau lecek atau ya lu lihat nggak mulus, itu pasti bekas laka. Yang kedua, lu cek ke belakang, buka mesin, buka kap belakangnya, bagasinya, lu angkat karetnya. Nah, dari karet itu aja, kadang udah kelihatan tuh tips karetnya kan muter tuh ya. Nah, itu udah kelihatan tuh ada yang gerigi apa enggak. Tapi gue saranin buat temen-temen yang nggak ngerti-ngerti banget sama mesin mobil dan lu mau beli mobil bekas aja karena nggak mau kelilit cicilan, gue rasa sih lu mending nyewa jasa inspektor. Atau seperti yang biasa gue lakuin, sebelum gue deal, sebelum gue ngomong patokan harga, gue pasti nanya dulu, Pak, boleh nggak saya inspeksi mobil Bapak, saya bawa ke bengkel resmi. Biaya inspeksinya kalau nggak salah sekitar 100 atau 200 ribuan gitu ya, dulu ya. Tapi saat ini nih gue tahun 2018 gue terakhir ngecek. Nah, sekarang gue udah mau ganti mobil, jadi gue nggak tahu estimasinya berapa, tapi kemungkinan besar di bawah 500 lah untuk lo secure semuanya nih, untuk lo general check up. Nah, dari bengkel resmi tersebut ntar bakal keluar tuh data listnya, data list apa aja yang harus lo beresin, apa aja yang harus lo ganti sekarang ataupun nanti. Jadi gini, kalau misalnya lo rasa masih mobilnya masih cukup enak, atau karet, kita ngomong karet-karet deh kali ya, karet-karetnya kan udah pasti kelihatan sama mata tuh ya teman-teman. Masalahnya cuma satu, saat hujan itu rembes apa enggak, itu yang jadi masalah. Nah, yang kedua, kalau misalnya karet-karet udah kering, itu lu harus ganti, karena sekarang musim hujan men. Kalau udah kering gitu, gue takutnya rembes malah ke dalam. Kita nggak pernah tahu ya hujan segede apa di jalanan ya kan. Oke, dari situ setelah cek mau body semuanya, segala macam mesin. Nah, kalau gue pribadi cek mesinnya itu dengan cara masukin dari N ke R langsung. Kalau matic ya, N ke R. Kalau dia jeduk dikit doang, masih wajar, no problem teman-teman. Tapi kalau sampai masuknya ada getaran gitu ya, apa ada gitu, ada beda lah rasanya, ada beratnya, nggak responsif. Nah, itu wajib dipertanyakan. Dari mesin mungkin nggak banyak yang gue tahu juga, paling nggak ya itu tadi gue bilang, kalau lu nggak sewa jasa inspektor, lu coba general check up aja ke bengkel resminya gitu. Nah, dari situ ntar keluar tuh list apa aja keluar, estimasi biayanya berapa, dan itu jadi patokan tuh buat lu bisa negosiasi lagi. Kalau buat gue sih gitu teman-teman. Oke, setelah itu juga ada lagi cek kelengkapan surat-surat. Nah, cek kelengkapan surat-surat ini gue meliputi cuma mobil lokal aja ya, karena mobil luar CBU gitu misalnya ada sih yang pernah gue bantu temenin gitu ya buat cari mobil.
Tetapi banyak perbedaan ternyata sama mobil lokal. Karena mobil lokal itu paling STNK, BPKB lengkap, faktur aman, kalau ada ya fakturnya aman gitu ya. Oke, itu jadi bakal satu bundle. Terus juga nomor mesin, nomor rangka lengkap gitu ya. Tapi kalau misalnya CBU, setahu gua ada macam-macam tuh formnya. Ada form bea cukai, form form A atau form C gitu ya, yang dikirim ke Indonesia. Dan itu biasanya satu lengkap, satu bundle lengkap. Nah, kalau nggak lengkap itu wajib dipertanyakan, karena itu lu bakal ribet ngurusinnya. Oke, jadi udah ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, budget, pastiin budgetnya cukup. Yang kedua, tanya-tanya ke komunitas ya. Yang ketiga, lu harus cek unitnya ada apa enggak. Yang keempat, pastiin ini inspektor ada dan lu bisa general check up gitu. Itu aja sih 4 dulu. Nah, yang kelima ini baru surat-surat. Surat-surat ini emang wajib banget dan penting banget di Indonesia. Pajaknya berapa lama, dan itu kan jadi nilai tambah buat lu tawar lah, intinya gitu. Untuk saat ini di budget 50-60 juta, gue mungkin rekomendasiin yang pertama banget adalah Kijang kali ya. Selain Badak, Kijang juga onderdilnya murah dan gampang. Kalau bisa, kalau gue sih niatnya mau ngambil yang manual, karena kalau yang matic yang diesel. Nah, kalau lu dapet yang diesel harganya nggak masuk tuh di angka 40-60 jutaan, yang itu agak lebih mahal. Terus juga ada Veroza. Kemarin gue sempat lihat Veroza juga, tapi buat kebutuhan gue kayaknya Veroza itu kurang, karena pintunya cuma 2, kanan kiri, sama kalau mau ke belakang agak ribet ya, harus majuin bangku depan dulu. Itu makanya kenapa harga Veroza tuh murah, tapi dipakai cuma buat hobi aja. Terus juga ada Katana, yang mungkin pengen make Katana gitu, itu ada di 40 jutaan sampai 60 jutaan. Oh sorry, satu lagi, Taruna juga harganya segituan 40 sampai 60 juta. Ada Mitsubishi Kuda juga yang bensin 1,6 liter, itu juga sekitar 40 sampai 60 jutaan. Tetapi karena gue carinya bener-bener yang Badak, ini gue harus sortir banget nih. Ada juga yang sedan teman-teman. Sedan itu sekitar 40-60 jutaan itu dapat Vario Honda. Wah, itu enak banget, bisa dipakai buat gaya-gayaan juga ya kalau anak muda. Nah, ada Greco juga itu lumayan Badak sih kalau gue bilang. Nah, pilihan gue cuma 2 nih, antara Greco, Great Corolla, atau Kijang. Itu dua-duanya lagi gue pikirin banget sih. Tapi kebetulan kemarin sempat nanya-nanya, buat gue kan juga buat niaga juga, kadang buat ngangkut ngangkat barang-barang spare part gitu ya. Kayaknya kalau gue pakai Greco ini kayaknya lebih kecil aja sih, gak muat gitu. Jadi gue kayaknya tetap bakal milih Kijang sebagai tujuan gue buat tahun ini. Itu aja teman-teman yang bisa gue sampein. Mungkin dari beberapa yang gue share ada yang kurang, atau ada teman-teman yang mungkin mau nambahin, silahkan di kolom komentar. Gue sediain, kita ngobrol bareng-bareng, kita cari tahu bareng-bareng. Karena gue juga jujur gue masih pemula gitu, jadi gue masih cari bantuan dari teman-teman yang lain, dari komunitas, dari teman-teman yang udah jago di bidang otomotif gitu ya, buat dapetin form terbaik mobil second kalian. Akhir kata, gue mau bilang terima kasih banget buat teman-teman yang udah sering nonton video gue, dan kita bisa sharing apapun tentang otomotif di channel ini. Terima kasih banget teman-teman udah mau support terus video gue sampai saat ini. Buat teman-teman yang masih cari mobil bekas, pastiin, satu kali lagi nih gue mau ucapin, pastiin kalian cari mobil yang bener-bener terbaik buat daily atau buat keseharian kalian. Satu lagi pesan gue yang terakhir adalah, kalau lu mau cari mobil yang bagus, mobil yang baik buat daily lu, cari mobil bener-bener yang sesuai sama keinginan lu. Mobil daily itu bukan mobil impian, udah pasti, gue yakin kok. Karena gue pernah nyobain mobil impian gue, yaitu Honda Genio, gue pakai buat daily. And you know, Genio itu dari dulu sampai sekarang penyakitnya sama, yaitu overheat gitu ya, mesinnya cepet panas. Nah, jadi buat hari-hari kayaknya gue nggak bisa pakai itu. Jadi gue saranin banget teman-teman, kalau buat hari-hari dan lu mau gaya, lu pastiin dulu lu mau seperti apa, budget lu berapa per hari buat ngisi bensin tuh mobil, dan buat ngedandanin tuh mobil. Oke? Jadi
Gue pikir sih lebih bijak aja kali ya kita pakai yang badak dan irit buat sehari-hari. Toh cuma buat kaki doang. Kecuali buat lo nongkrong, itu beda lagi. Tapi buat teman-teman yang keluarga muda yang budgetnya mungkin cukup, gue juga gak nyalahin kalian juga buat beli LCGC. Karena jangan maksain beli mobil. Intinya itu teman-teman. Jangan maksain beli kendaraan cuma buat gaya-gayaan. Apalagi nih mau lebaran, biar lo kelihatan sukses. Aduh, jangan deh teman-teman deh. Jangan. Gue cuma mau ngasih tahu satu, lebaran itu cuma buat silaturahmi, bahwa keluarga lu gak kehujanan, gak kepanasan, itu aja udah cukup. Bukan buat sok-sokan lu bawa mobil, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah support gue sampai hari ini, dan teman-teman komunitas yang luar biasa baik, selalu ngasih input-input positif buat gue. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.